Pernahkah lo merasa hidup lo tiba-tiba hambar? Hal-hal yang dulunya seru, sekarang rasanya biasa aja. Game favorit lo jadi ngebosenin, makanan enak rasanya cuma numpang lewat di lidah. Bahkan dengerin lagu kesukaan pun nggak bikin lo semangat lagi. Lo merasa mati rasa. Lo nggak sedih, lo nggak depresi, lo cuma kosong. Lo bingung kenapa motivasi lo buat ngejar mimpi atau sekedar ngerjain tugas harian itu hilang total. Lo cuma pengen rebahan, scroll HP tanpa tujuan berjam-jam, mencari sesuatu yang bisa bikin lo ngerasa hidup lagi. Tapi nggak nemu-nemu. Kalau lo merasakan gejala ini, kemungkinan besar otak lo bukan lagi capek, tapi lagi rusak. Rusak karena kebanjiran zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin sering disalahartikan sebagai zat kebahagiaan. Padahal fungsi aslinya adalah zat desire atau keinginan. Dopaminlah yang bikin lo mau bergerak mencari makan, mencari pasangan, dan bekerja. Masalahnya, di zaman modern ini kita dikelilingi oleh sumber dopamin murah yang gak terbatas. Media sosial, pornografi, junk food, video game, belanja online, semuanya didesain khusus oleh insinyur perilaku untuk memicu lonjakan dopamin instan di otak lo tanpa usaha sedikit pun. Bayangin otak lo punya sebuah termostat atau pengatur suhu untuk kesenangan. Kita sebut ini baseline dopamin. Saat lo ngelakuin hal yang memuaskan secara instan, misalnya nonton video TikTok yang lucu, dopamin lo melonjak tinggi banget. Spike. Otak lo yang selalu mencari keseimbangan atau homeostasis, panik. Dia mikir, woi ini terlalu tinggi, bahaya. Akhirnya, otak lo melakukan down regulation. Dia mengurangi jumlah reseptor dopamin biar lonjakan berikutnya nggak terlalu nendang. Akibatnya fatal. Ketika lo terus-terusan ngebom otak lo dengan dopamin murah tiap hari, baseline kebahagiaan lo jadi turun drastis. Lo butuh langsangan yang makin lama makin ekstrim cuma buat merasa normal. Hal-hal sederhana yang butuh proses lambat kayak baca buku, belajar skill baru, atau ngobrol sama temen jadi terasa sangat membosankan dan menyiksa. Karena dopamin yang dihasilkan nggak setinggi scroll medsos. Inilah kenapa lo jadi males, prokrastinasi, dan nggak punya gairah hidup. Reseptor di otak lo udah kebakar atau tumpul. Solusinya bukan motivasi, solusinya adalah biologi. Lo harus melakukan dopamin detox. Tujuannya bukan untuk menghilangkan dopamin selamanya, lo butuh dopamin buat hidup, tapi untuk meriset sensitivitas reseptor otak lo. Caranya simpel tapi menyakitkan. Lo harus puasa dari semua sumber dopamin murah selama periode tertentu, misalnya 24 jam penuh. Selama 24 jam itu, gak boleh main HP kecuali darurat, gak boleh nonton Netflix atau YouTube, gak boleh denger musik, gak boleh makan junk food, gak boleh main game. Lo cuma boleh minum air, makan makanan sehat yang hambar, jalan kaki, bengong, atau nulis jurnal. Terdengar gila? Emang. Apa yang bakal terjadi pas lo lakuin ini? Lo bakal ngerasa bosen setengah mati. Otak lo bakal teriak-teriak minta HP lo balik kayak orang sakau narkoba. Tapi justru rasa bosan itulah obatnya. Saat lo bosan dan gak ada rangsangan tinggi yang masuk, otak lo perlahan mulai memulihkan reseptor dopamin yang tumpul tadi. Dia mulai menaikkan kembali sensitivitasnya. Setelah seharian penuh dalam kebosanan itu, keajaiban bakal terjadi. Besok paginya, segelas air putih bakal terasa manis banget. Pemandangan pohon di depan rumah bakal terlihat indah banget. Dan tugas menumpuk yang tadinya lo benci, tiba-tiba terasa bisa dikerjakan dan bahkan menarik. Kenapa? Karena baseline dopamin lo udah reset. Lo nggak butuh lagi ledakan stimulus buat merasa nyaman. Lo kembali bisa menikmati hal-hal kecil yang lambat dan bermakna. Jadi, kalau lo merasa hidup lo hambar, berhentilah mencari hiburan baru. Carilah kebosanan. Karena di dalam kebosanan itu, lo bakal nemuin diri lo lagi.